warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apalagi dengan saya, Bu Afia, yang kali ini akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk peluang usaha, guru mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anakku sekalian, semoga pagi ini kalian semua diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, setelah minggu kemarin kita membahas tentang konsep peluang usaha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk peluang usaha. Anak-anakku sekalian, seseorang yang akan terjun ke dalam dunia bisnis harus dapat memilih usaha yang sesuai dengan passionnya. Ketika sudah memilih usaha yang sesuai dengan passion atau dengan keinginan kita dapat melakukan sebuah pemetaan usaha. Berikut ini adalah bentuk peluang usaha berdasarkan bidang usahanya. Yang pertama, ada bidang usaha industri. Jenis usahanya ada industri skala besar, industri skala menengah, dan industri skala kecil. Yang kedua, ada bidang usaha pemberian jasa. Jenisnya sangat beragam. Yang pertama ada di bidang perbankan, yang kedua ada bidang perhotelan, ada bidang asuransi, dan juga bidang pariwisata. Selanjutnya adalah bidang perdagangan. Jenis usaha bidang perdagangan ada perdagangan besar, perdagangan menengah, dan juga perdagangan kecil. Selanjutnya adalah bidang pertanian. Di bidang pertanian, jenis usahanya yang pertama adalah ada bidang pertanian pokok, seperti pertanian pokok tanaman pangan, sayuran, dan juga buah-buahan. Bidang perkebunan seperti perkebunan tanaman keras, tanaman obat, dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah contoh dari bidang pertanian adalah jenis usaha peternakan sapi, kambing, walet, lebah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis usaha perikanan. Kita bisa memilih jenis perikanan laut, tawar, ataupun air payau. Berdasarkan analisis wirausaha yang dilakukan mengenai produk, diharapkan wirausaha dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, bermanfaat, dan dapat diterima oleh konsumen. Setelah itu, dalam menganalisis produk, kita juga bisa membaginya dalam 3 bentuk produk. Yang pertama ada produk primer, produk sekunder, maupun produk tersier. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam. Contohnya adalah pertambangan pasir, maupun pertambangan emas dan lainnya. Produk sekunder mengacu pada produk yang dilakukan pengolahan ataupun pemrosesan bahan baku. Contohnya misalkan produk-produk seperti sepatu, teh, tepung, kain, dan sebagainya. Terakhir adalah produk tersier. Produk tersier mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Kita bisa melihat produk tersier seperti usaha rumah makan, perhotelan, pertokoan, asuransi, dan usaha travel. Anak-anakku sekalian, tujuan diadakannya analisis terhadap produk antara lain: yang pertama, memenuhi keinginan dan minat konsumen terhadap produk yang diinginkan. Yang kedua, memenangkan persaingan dalam pengembangan usaha.
Ketiga, meningkatkan jumlah penjualan terhadap jenis produk. Keempat, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Dan terakhir adalah mencegah kebosanan konsumen terhadap jenis produk. Sekian dari saya mengenai penjelasan bentuk-bentuk usaha. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.